Untuk menghasilkan tulisan yang benar-benar mampu menggerakkan audiens, kita dapat menggunakan kerangka kerja strategis yang disebut dengan PMPA, yang terdiri dari komponen Pain, Myth, Proof, dan Action. Tahap pertama adalah Pain, di mana kita harus mampu menunjukkan atau menyentuh masalah nyata yang sedang dihadapi oleh audiens kita agar mereka merasa relevan dengan pesan tersebut. Langkah kedua adalah Myth, yakni upaya untuk meluruskan persepsi atau pemahaman yang salah yang mungkin selama ini menghalangi audiens untuk mengambil keputusan. Setelah itu, kita masuk ke tahap Proof dengan menyajikan bukti-bukti nyata, baik berupa angka, data statistik, maupun testimoni pelanggan untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan. Tahapan ini diakhiri dengan Action, yaitu ajakan bertindak yang sangat jelas menggunakan call to action atau CTA yang tajam agar audiens tahu persis langkah apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Dengan mengikuti urutan logis ini, pesan yang Anda sampaikan akan memiliki daya bujuk yang jauh lebih kuat dan terstruktur. Dalam menyusun strategi copywriting yang efektif, kita mengenal adanya 3 angka ajaib yang mampu meningkatkan kekuatan pesan secara signifikan. Angka pertama adalah angka bukti, yang berfungsi memberikan validasi konkret seperti contoh penggunaan satuan kilokalori untuk menunjukkan nilai gizi produk. Angka kedua adalah angka penawaran, yang secara langsung menyoroti keuntungan ekonomis bagi audiens. Misalnya dengan mencantumkan besaran diskon 25% yang menarik perhatian secara instan. Angka ketiga adalah angka tenggat, yang sangat krusial untuk menciptakan urgensi agar audiens segera mengambil tindakan sebelum batas waktu berakhir, seperti pencantuman tanggal kadaluarsa promosi. Selain penggunaan angka-angka strategis tersebut, sangat penting bagi kita untuk tetap menggunakan pilihan bahasa sehari-hari yang akrab. Pendekatan ini bertujuan agar pesan yang kita sampaikan tidak terasa kaku dan mampu membangun kedekatan emosional dengan audiens, sehingga komunikasi digital kita terasa lebih manusiawi dan persuasif. Setelah memahami elemen penting dalam copywriting, sekarang kita akan membedah bagaimana pesan tersebut diterapkan ke dalam berbagai platform berdasarkan tahapan corong pemasaran atau funnel. Pada tahap awal yaitu awareness, fokus kita adalah membangun kesadaran merek melalui konten video pendek yang energik di platform seperti TikTok, Instagram Reels, atau YouTube Shorts. Memasuki tahap consideration, audiens mulai menimbang pilihan mereka, sehingga penggunaan Google Search Ads dan konten edukatif menjadi sangat krusial untuk memperkuat posisi kita di mata calon konsumen. Ketika audiens siap melakukan transaksi atau masuk ke tahap conversion, kita mengarahkan mereka ke marketplace seperti Shopee atau Tokopedia dengan optimasi judul produk dan pemberian voucher sebagai pemicu keputusan belanja. Terakhir, untuk menjaga loyalitas atau tahap loyalty, kita dapat menggunakan kanal yang lebih personal seperti pengingat melalui WhatsApp atau email agar konsumen tetap terikat dengan merek kita dalam jangka panjang. Dalam tahap penerapan kampanye digital, terdapat beberapa teknik copywriting utama yang dapat kita gunakan untuk memaksimalkan dampak pesan kepada audiens. Teknik pertama adalah scarcity, di mana kita menonjolkan keterbatasan waktu atau stok untuk memicu tindakan cepat. Selanjutnya, kita bisa menerapkan value stacking dengan menggabungkan berbagai keuntungan sekaligus, seperti penggunaan voucher, layanan gratis ongkir, hingga promo bundling produk agar penawaran terasa jauh lebih bernilai. Sangat penting pula untuk menjaga cross-channel konsistensi, yaitu memastikan pesan yang disampaikan tetap seragam di seluruh media yang digunakan. Terakhir, efektivitas dari seluruh teknik ini harus diukur melalui evaluasi hasil yang komprehensif, mencakup analisis terhadap click-through rate, conversion rate, biaya perolehan pelanggan atau CAC, serta tingkat pengembalian biaya iklan dan pola pembelian ulang oleh konsumen. Dengan melakukan evaluasi berkala, kita dapat terus mengoptimalkan strategi agar kampanye berjalan lebih efisien dan tepat sasaran. Sebagai rangkuman dari materi konsep dasar kita, penting untuk diingat bahwa copywriting digital adalah sebuah seni menyusun kata-kata strategis untuk mempengaruhi psikologi audiens agar mereka melakukan tindakan tertentu dengan tujuan yang terukur, mulai dari tahap kesadaran hingga loyalitas konsumen. Untuk menyusun strategi yang efektif, kita dapat mengimplementasikan kerangka kerja PMPA yang mencakup identifikasi masalah atau pain, meluruskan mitos, menyajikan bukti nyata, hingga ajakan bertindak yang jelas. Kekuatan pesan juga dapat ditingkatkan secara signifikan dengan menyisipkan angka-angka sebagai bukti validasi, penawaran yang menarik, serta pemberian tenggat waktu untuk menciptakan daya tarik instan. Terakhir, kunci utama agar pesan Anda mudah diterima dan terasa relevan di mata audiens adalah dengan selalu menggunakan pilihan bahasa yang sederhana serta akrab. Dengan menggabungkan teknik terstruktur dan pendekatan yang manusiawi, rekan-rekan mahasiswa akan mampu menciptakan komunikasi digital yang tidak hanya persuasif, tetapi juga membangun kedekatan jangka panjang dengan konsumen.
Sebagai poin akhir dalam penjelasan materi kita, penting bagi rekan-rekan untuk memahami bahwa penerapan copywriting harus mengikuti alur corong pemasaran yang tepat, mulai dari tahap membangun kesadaran atau awareness, pertimbangan audience atau consideration, hingga terjadinya konversi dan loyalitas konsumen. Untuk mengoptimalkan setiap tahapan tersebut, kita dapat mengandalkan teknik utama seperti menciptakan kesan kelangkaan melalui scarcity, menumpuk keuntungan penawaran lewat value stacking, serta menjaga konsistensi pesan di berbagai saluran atau cross-channel consistency. Namun, seluruh strategi kreatif ini tidak akan lengkap tanpa adanya pengukuran yang akurat. Keberhasilan sebuah kampanye digital wajib diukur menggunakan metrik yang jelas, seperti tingkat klik atau CTAR, tingkat konversi, biaya perolehan pelanggan atau CAC, hingga efektivitas belanja iklan atau ROAS, dan tingkat pembelian ulang. Dengan menguasai alur penerapan dan evaluasi ini, Anda akan mampu mengelola kampanye yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memberikan hasil bisnis yang nyata dan terukur.